Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue, Macot, dan teman gue Halo, di konten Takis, tragedi Kisah kisah mistis ya. Sama teman gue nih teman gue yang sering naik gunung. berpengalaman lah, Iya, pada intinya begitu sih sebenarnya, makanya kurang lebih. contohnya Rinjani udah dilewati. Iya. Kan? Nih, Bal, Ya, sekarang sibukan apa, Bal? pejabat Pejabat apa tuh? pengangguran Jakarta Barat. Nah, jadi dari gue nganggur, Cot. Iya, Kenapa lu dari bisa nganggur? ya pas dari mulai pandemi itulah. Oh. Kayaknya sistem kerja tuh udah nggak stabil. Bisa. Gaji juga udah nggak masuk gitu kan. Gue putusin ya untuk istirahat dulu lah sampai sekarang. Iya. Tapi nggak berkelanjutan kan? Enggak, nanti paling ya mungkin habis lebaran gue baru nyari kerja lagi. Bal, gue mau tahu nih Bal, kisah lu pertama kali untuk naik gunung Bal, dan gunung mana yang lu tuju? Pertama kali itu awal mulanya gue naik gunung tuh tahun 2011. Itu gue naik Gunung Salak. Iya. Gua naik Gunung Salak itu dengan anggota 20 orang anggota, dan kebenaran pada saat itu gua dipilih jadi ketua argunya. Ketua regu apa penanggung jawab nih? Ya, ketua argu penanggung jawab sama aja. Oh. Nah, kan lu pertama kali kenapa sih lu bisa pengen naik gunung gitu kan? Apalagi kesalah kan? Iya. Pertama kali main naik gunung gitu Iya. maksudnya. Gini loh, bukan apa ya. Jadi emang udah dari contoh kayak abang, keluarga, sepupu itu semua emang Hobi. pada Pendaki, hobi ya, ah. pendaki gunung gitulah bisa dibilang. Iya. Ya, jadi nggak tahu kenapa bisa. Gue juga ikut-ikutan suka gitu Oh, kan. Akhirnya gue putusin untuk cobalah naik gunung itu. Seperti apa sih rasanya, gue Iya. pengen tahu gitu kan. Terus? Kan setahu gue tuh ngapain sih capek-capek ke gunung gitu kan. Tahuan di rumah lu tidur enak, Betul. di kasur, Betul. makan tinggal nyendok. Yoi. Di gunung lu harus masak sendiri. Gak bisa nonton TV ya kan? Nah, tidur lu bareng tanah, ya kan kayak gitu. Dingin pula. Nah, Bal, kan lu pas di Gunung Salak ada gak sih cerita mistisnya gitu? Keluh kesah lah. Keluh kesahnya deh. Gitu. Oh, itu banyak Gunung Salak. Banyak Iya, paling bisa dibilang Gunung Salak salah satu gunung paling mistis ya di Jawa ya. Di Jawa mana nih? Di Pulau Jawa. Oh, di Pulau Jawa. Iya. Apa namanya Gunung Salak? Iya, siapa sih yang nggak tahu Gunung Salak? Iya, betul. Jangan manusia ibaratnya gitu kan. Sekelas pesawat Sukhoi itu bisa nempel. Yoi, bener. Nah, itu. Itu ada perasaan down gak sih lu waktu mau naik ke gunung itu ada? Kan lu tahu nih kisah mistisnya nih di Salak tuh kayak apa? Ada sempet kayak anjir nih kayak gini ntar gua gini gak ya gitu. Down sih ada. Karena ya tapi semua tuh kita udah persiapan juga sih. Ah. Cot ya Oh, kan. udah lu prepare semua. Udah ya, gua kan nggak sembarangan asal naik gitulah. Iya. Dikasih tahu juga sebelumnya sama abang-abang gue gitu kan. Ah. Jadi gua googling dulu kan peraturan itu seperti apa sih di Iya. gunung gitu kan. Ah. Apa sih itu Yang nggak boleh gitu. yang nggak kan. boleh gitu kan, mendaki gunung tuh apa gitu Iya. kan. Itu semua udah gue pelajarin sebelumnya dengan ya bisa gue persiapan gue sedikit safety lah bisa dibilang Oh, gitu kan. safety. Ya udah aman. Bener-bener yakin deh ya. Biar Yakin dengan tekad yang kuat, bekal yang cukup, didukung pula dengan uang yang banyak. Nah, itu sih materi. Iya. Tapi enggak kejadian mistis lu ada nggak di Gunung Salak, Bang? Kejadian mistis tuh pas waktu itu gue di pos 1. Gue lagi camp, kena hujan, posisi alhasil kita satu rombongan tuh ngedirin tenda di situ. Iya. Pos 1, Cot. Pos 1 tuh kayak dekat air gitu, Cot. Heeh. Dekat air gitu. Singkat waktu kita lagi pada masak-masak. Selesai masak kita tidur dong untuk Iya. memutuskan pendakian Besok, esok hari. iya. Ya, itu tuh gue ngedenger samar-samar suara gitu kayak suara ayam. Iya, terus Cak cak cak. refleks lu pertama kali ngedenger kayak gitu? Refleks gue ya, gue bingung dong. Ya secara kan gue dulu tak sedikit lugu lah, masih Iya. lugu gitu kan. Ini suara apa gitu kan di tengah-tengah gunung kok tengah malam seperti ini ada hewan kayak Iya. gitu kan. Kok lama-lama semakin kecil gitu suaranya gitu kan. Oh ya udah, gue namanya gue belum tahu gitu kan. Ya udah. Gue putusin untuk santai lagi di dalam tenda, gue nyantai, ngobrol-ngobrol. Nggak lama, pas gue masih inget itu waktu hampir mau jam 1:30 malam. Terus? Akhirnya selesai nih gue ngobrol-ngobrol, gue putusin untuk tidur, Nah, istirahat. Baru gue mau merem, itu gue ngedenger suara kuntilanak. itu kayak gimana tuh? terus Entah ketawa kah atau nangis. Ketawa aja kuntilanak. Oh. refleks lu pas di tenda di camp gimana? Sawan. Ada kepikiran buat udah pulang aja gitu, ada nggak? Untuk kepikiran buat pulang sih ya jauh alhamdulillah, Nah, karena posisi gue juga kan gua rame juga Iya. kan. 20 orang Tentang termasuk. mental. Iya. Berani-berani deh ya. Ya. Wajar lah kan kalau di Iya. namanya juga di gunung itu kan tempatnya mereka gitu kan, Betul. sarangnya mereka gitu kan. Cuman
ya udahlah, alihin aja dengan pembicaraan lagi. Gue kaget serius. Terus? Kaget, ini kok ada kucil anak, maksud gue gitu kan. Itu aduh, gue sempet kaget, down. Ya udahlah. Udah. Lu berasa kayak oh ini gitu yang namanya gunung tuh gitu. Iya, gue ngerasa kayak buset. enggak pas gue mau tahu kejadian lu ngasih tahu nggak sih teman lu kalau lu nggak denger kayak gitu? Enggak, kenapa? Kenapa nggak gue kasih tahu seperti itu? Shot? Kayak gini loh. Yang gue tahu ya, yang gue baca, kalau kita ngedenger ataupun ngelihat sesuatu hal yang mistis di gunung, itu kita nggak boleh cerita sama teman satu regu. Karena apa? Takutnya yang lain tuh down, kaget, panik. Karena ya, Iya, takut kepikiran gitu. gue putusin untuk gue pendam sendiri aja. Tapi apa? Pas gue cerita, ternyata mereka juga mendengar. Tapi mereka mutusin buat ya udah diam gitu. Ada yang respon yang sama, berarti lu sama-sama diam ya. Itu pas di Gunung Salak. Nah, Bal, selain di Gunung Salak lu ada di mana lagi, Bal? Kejadian mistisnya. Di habis Gunung Salak gua 2014 gua lanjut lagi Gunung Guntur. 15 gua di Gunung Cikuray, 15 juga gua di Gunung Papandayan. 15 juga gua Semeru. Nah, kayak gue denger loh, dia punya kisah parah nih loh di Gunung Semeru loh. Apaan tuh kisah? Coba dong, Bang. Kira-kira apa nih kisah lu di gunung itu tuh? Semeru ya? Iya. Kalau menurut gue kisah di Semeru sih itu kisah paling serem ya. Serem apa ada momentumnya? Campur. Selama lu naik gunung tuh paling serem di mana? Selamat. Semeru. Iya. Oh. Di sini kan belakang. Ini Gang Semeru. Kita di Gunung Semeru, Malang. Iya, Jawa Timur. Ya siapa sih yang nggak tahu Gunung Semeru gitu kan? Impiannya semua para pendaki ke gunung itu gitu loh. Kenapa lu bisa buka statement kayak begitu? Karena gini loh, itu gunung berapi tertinggi nomor 3 di Indonesia dan masuk Seven Summit keempat di Indonesia. Oh. Yang pertama kan ada Kartens di Papua, yang kedua ada Kerinci di Nggak tahu gue di mana, pokoknya itu. Jambi. Jambi. Nah, yang ketiga itu ada di Rinjani, Lombok. Yang keempat ini Semeru. Dan salah satu gunung tertinggi di Pulau Jawa. Bisa dibilang itu atapnya Pulau Jawa. Kalau kata anak-anak pendaki. Iya. Kayak gitu. Nah, kejadian mistisnya gimana, Pak? Kejadian mistisnya itu, gua pas gue jalan lagi tuh bertiga dari Jakarta. Gue jalan bertiga. Jadi pada saat itu gue mutusin, itu awalnya iseng-iseng loh gue. Iseng-iseng gue chat Bule, temen gue ada namanya Bule, ada lagi nama gue juga temen gue juga namanya Epa ya, anak utara. Gue iseng-iseng lagi bete, gue chat mereka, tanggal 13 Agustus ke Semeru yuk. Ya akhirnya mereka mau karena ngejar momentum pas 17 Agustus gitu. Mau di sana gitu ya. 17 mau kibar bendera di sana gitu. Lebih ya biar suasana lebih haru lah. Asik. Iya benar. Terus ya gue mulai berangkat, uang itu beli tiket, gue jalan ke Indomaret, beli tiket, gue pesen 3 tiket kereta untuk 3 penumpang. Tanggal 13 sore jam 3 tuh gue jalan dari Jakarta Stasiun Senen. Gue jalan sekitar perjalanan tuh 17 jam dari Jakarta 17 jam 20 menit lah sampai Malang dari Jakarta tuh. Belum sampai base camp tuh. Masih jauh. Buset. Jadi perjalanan berarti total ke Semeru itu berapa jam, Bang? Total banyak, hampir seharian lebih gitu. Jadi itu gue dari Jakarta tuh 17 jam 20 menit sampai stasiun Malang. Dari stasiun Malang ke base camp tuh 1 jam. Dari Ranupani, bukan Ranupani, itu Pasar Tumpang, itu desa kota terakhir lah yang di Malang bisa bilang gitu kan. Terus gue lanjut lagi dari Ranupani, dari Tumpang tuh ke Ranupani. Ranupani itu desa terakhir, Cot. Desa terakhir Di Malang. Gue tuh gue suruh pada istirahat lah. Jadi gue yang masak di depan. Chef Yuna. Ya, ala kadarnya yang penting asin lah gue masak gitu kan. Gue masak, masakan selesai gue masak, itu gue panggilin dong. Bang ataupun boy ini makanan matang nih, ayo makan dulu gitu kan. Tapi secara tidak sengaja, Cot. Itu gue ngeliat pocong. Pocong. Terus gue bisa ngeliat itu kan, gue di sini tuh pakai headlamp kan, yang center itu loh. Dan itu pun gue ngeliat tuh nggak sengaja, karena ke center nggak sengaja begitu, apa lu lagi ngelengok ke atas atau gimana sih? Pas gue lagi ngelengok ke atas, gue habis nyerok makan kayak gitu kan,
Gua ngeliat ke atas begini nggak sengaja tuh lampu tuh Nyorot ke dia. nyorot ke dia. Gua kaget, sekaget-kagetnya di situ. Gua kaget langsung loncat gua ke dalam tenda. Tuh kira-kira bisa lo gambarin nggak? Yang lu lihat tuh wujudnya kayak apa gitu loh? Yang gua lihat ya kayak katanya sih kayak pocong ya gitu kan, soalnya itu tinggi gede kebungkus kayak gitu. Ya apalah kalau bukan pocong. Iya benar-benar. Gitu kan. Gua kaget down masuk ke tenda. Ya gua putusin untuk gue nenangin diri sendiri gitu iya, kan. Gue juga belum mau cerita sama teman-teman gue. Gue belum ngomong, takutnya Tapi kan teman-teman gue juga ada tahu. respon lu, maksudnya lu tiba-tiba masuk ke tenda kan? Iya, tanpa pasti ada kan. pemberitahuan Iya. gitu. Ya, itu mereka nanya. Oh, nah. Lu kenapa, Bang? Iya. Gue belum bisa jawab. Oh, lu masih Posisi Parno coy. Ah. Sawan, badan gue gemeteran kan. Lo masih bingung lah harus ngapain gitu. Tawan, gue masuk, pas gue ada sedikit enakan, gue bilang, Bang, gue ngeliat pocong terus? di depan. Oh ya udah, lu tenangin diri lu, kata teman gue gitu kan. Pas udah selesai, akhirnya kita makan. Gue beraniin diri gue dong. Gue pikir kalau misalkan gue down, kasihan teman-teman gue yang lain nih. Ya udahlah, akhirnya gue putusin untuk beraniin diri. Makan-makan, kita selesai, baru mau tidur. Ada teman gue ini minta bikinin kopi. Ini begini lagi Kayaknya tuh. enak, mungkin hari lu hari apek sih. Iya. Bisa dibilang. Enggak, jadi gini loh, kenapa bukan hari apa ya? Sebelumnya tuh siangnya tuh kita tuh emang di pas mau berangkat tuh kita udah di briefing. Jadi di Semeru tuh ada yang namanya kayak pohon yang disakralkan gitu. Terus Setiap ada pohon yang diikat oleh kain putih itu nggak boleh sama sekali, atau kita ngadirin tenda di bawahnya, atau dipakai buat bercanda itu nggak boleh. Karena itu dipercayai sama warga sekitar itu ada penunggunya yang mereka anggap agung mungkin atau apa ya kayak gitu. Nah itu teman gue tuh udah bilang lu nggak boleh ngedirin tenda di situ, ataupun dia mah ngedirin hamuk. Jadi dia tuh bawa hamuk. Ini pohon berdua begini, dia tidur. Udah gue tegur, terus gue bilang lu nggak boleh ngedirin hamuk di situ dong. Lu nggak dengerin briefing di bawah gitu kan. Ya dia ngeyel, maklum orang Jakarta. Iya loh. Benar. Ya. Enggak percaya sama gitu-gituan. Nah, pada akhirnya adalah salah satu ranger yang negor. Ditegor. Waktu itu sempat kayak mau di blacklist gitu, Cot. Oh iya. Berhubung kan gue ketua gue gitu kan. Akhirnya gue yang ngomong, gue negosiasi, dan kebetulan gue juga ada kayak kenalan gitulah beberapa ranger gitu kan di sana yang gue kenal. Oh maaf ya mas, kata gue. Kita mengakui kesalahan. Iya betul. Kita mengakui kesalahan, kita minta maaf gini. Walau gimana caranya tuh gue jangan sampai di blacklist. Iya. Soalnya kalau di blacklist apa? Selama 2 tahun tuh gue nggak bisa masuk Taman Nasional. Seluruh Indonesia. Semua gunung. Blacklist semuanya. Kayak Rinjani, Kerinci, Merbabu, semua yang Taman Nasional tuh gue nggak bisa masuk. Gue itu satu kelompok masih di blacklist. Nah akhirnya ya bisa kita negosiasi dan dimaafkan. Terus? Ya dampaknya ya itu. Malamnya seperti itu. Oh yang lo ketemu tadi. Berarti lu ketemunya pocong terus setelah itu? Yang tadi gue bilang gue disuruh bikin kopi habis makan nih. Gue bikin kopi, matang kopi, baru mau gue kasih nih kopi kan ke abang yang nyuruh gue itu kan. Gue iseng dong. Oh gue penasaran. Gue takut tapi penasaran gitu kan. Itu apa sih yang barusan gue lihat gitu kan. Gue senterin lagi, sengaja gue senterin lagi, gue hadapin lagi headline begini. Ke posisi yang sama? Posisi yang sama. Apa? Lu tahu? Nggak tahu. Bininya yang nongol. Berbentuk putih, dibungkus tapi ada rambutnya. Terus? Ya gua nggak tahu lah itu apa, entah kuntilanak ataupun apa. Yang jelas itu yang gue lihat gitu loh. Nggak basa-basi, gue langsung masuk ke tenda tidur. Lah, maksudnya temen lu kan kedua kali masuk ke tenda, temen lu nggak negor baru kenapa lagi gitu? Iya. Mungkin mereka udah tahu gue ngeliat apa lagi ya. Jadi mereka ya udahlah mutusin untuk tidur. Karena apa? Kita tuh jam 1 tuh sudah bangun. Oh udah bangun. Buat nyiapin summit ke atasnya itu loh. Semeru tuh kan summit dari jam 1. Oh udah jam 1. Ya, dari jam 1 ada yang jam 12, ada yang jam 11 juga gitu kan. Udah jam 1 kita bangun, kita trek ke atas, berdoa, kita nyampe di atas. Perjalanan tuh kita jadi ada rombongan yang bareng sama gue ini, Cot. Itu dia kayak kelelahan gitu. Terus? Nah, emang ini anak bandel. Bandelnya? Bandelnya gimana tuh? Katanya ya kata temennya, ini anak tuh demen misahin diri dari rombongan. Kalau misalkan dia capek, dia apa tuh dia nggak ngomong. Tiba-tiba dia berhenti aja gitu. Tiba-tiba dia berhenti kayak gitu, akhirnya kita jalan terus. Nah, anak ini tuh nggak ada. Yang lainnya tuh mutusin lagi juga untuk turun, temennya mereka tuh untuk turun untuk mencari lah. Di tengah hutan belantara kayak gitu loh, siapa sih nggak cemas gitu kan? Betul. Nah, pas sudah turun gitu ya, nah anak-anak ini nggak ketemu.
Tapi gue belum tahu kabar karena gue masih di atas. Iya. Gue lanjutin summit ke atas gitu kan. Gue cerita dulu gue ke atas. Gue sampai atas tuh kisaran jam 7:30 pagi. Berarti dari jam 1. Dari jam 1 sampai jam 7:30 pagi. Bang Iqbal, selain pengalaman lu di gunung-gunung tadi nih, Iya. ada lagi nggak nih pengalaman lu di gunung lain? Yang Mistis? kayak mistis kayak tadi banyak. Di mana Yang tuh? Kayak di Cikuray, Garut. Oh, itu apa tuh pengalamannya? Pengalamannya gue naik Cikuray itu kan gunung tertinggi di Garut ya. Kan ada 3 gunung di Garut. Ada Cikuray, Guntur, Papandayan. Nah itu salah satu gunung tertinggi itu gunung Cikuray. Cikuray tadi ya? Ya, untuk hal yang mistisnya seperti itu, emang masing-masing gunung tuh ada ceritanya juga ya. Mistisnya gitu tuh berbeda-beda. Salah satu tuh kalau di Cikuray seperti itu kayak gue ketemu waktu itu gue jalan rombongan 11 orang 11 dari Jakarta. Itu temen lu semua atau ada dari Itu kenal orang-orang teman gitu? gue semua, geng gue dari Jakarta gitu, yang biasa mendaki gunung. Itu gue jalan dari Jakarta, gue ikut numpang mobil truk. Anjay. Yang biasanya tuh gue naik mobil Hayuran. bis gitu kan, bis prima jasa gitu. Ini gue naik mobil truk, maklum ongkosnya lebih murah. Itu cuma 25.000 satu orang. Ya tapi fasilitasnya seadanya coy. Iya. WC kamar mandi di luar. Di WC terbang gitu. Lu kalau mau kencing, mau pup apa pakai plastik terbangin gitu. WC terbang. Itu gue berangkat dari Jembatan 5 sekitar jam 2 malam. Bawa sayur. Kosong dong. Oh, kosong. Sampai gue tuh pagi di Garut jam 7. Jam 7 pagi Ya, tuh? di terminal Guntur, terminal terakhir tuh yang ada di Garut. Gue selesai makan sarapan gitu kan, jalan lagi. Itu pokoknya siang sampai sekitar jam 11 sampai base camp. Registrasi seperti biasa, ngedengerin dulu arahan-arahan dari ranger sekitar gitu kan. Gue naik, pada saat itu posisi hujan. Gue kena hujan. Gue kena hujan setelah gue ngelewatin pos 2 tuh gue kena hujan. Nah pas mau sampai pos 3 itu hujan semakin besar gitu kan. Alhasil gue nggak bisa memaksakan juga dong. Karena kan fisik teman-teman gue juga kan beda-beda gitu. Kita juga nggak boleh egois gitu kan. Pengennya sih di lebih atas lagi karena spotnya tuh juga lebih lega ya. Gue diriin tenda di pos 3 karena emang cuaca nggak ngedukung ya. Jadi gue bikin tenda tuh cuma satu, tenda itu emergensi. Gue diriin tenda, masuk semua, kita kedinginan. Gue semuanya lagi fokus kedinginan gitu kan, nggak ngapa-ngapain. Tiba-tiba tuh gue dengar kayak ini tenda tuh disiram pakai pasir. Gimana sih suaranya gitu kan? Kayak bunyinya ser seperti itu gitu kan. Sedangkan logikanya ini gunung tanah gitu kan, teksturnya tanah gitu kan. Dan posisi juga lagi hujan. Oh, bener. Kayak gitu loh. Ya, gue tanya dong ini siapa gitu kan. Itu berjalan sekitar 5 menit kurang lebih. Digituin terus tuh? Ya, gue nggak bilang sama yang lain denger apa enggak gitu kan. Akhirnya gue udah cobain untuk nggak fokus lah. Fokus gue itu cuman gue kedinginan sama kelaparan. Udah gitu aja gitu kan. Gue nggak terlalu fokus ke situ gitu kan. Karena gue anggap ya udahlah, udah gitu kan. Udah hal yang biasa gitu kan. Hujan udah sedikit kecil, gue mutusin bertiga sama teman gue gitu kan. Ada teman gue Kepek gitu kan, si Bule sama si Deka tuh. Gue mutusin keluar untuk bikin tenda. Yang kedua gitu lagi ya. Ya dengan posisi seperti itu kita kedinginan, alhasil ala kadarnya aja kita bikin tenda gitu kan. Di saat kita lagi asik bikin tenda tuh namanya gelap gulita gitu kan. Iya. Juga ya udahlah kita buru-buru nyari alat ini di mana itu di mana kita nggak tahu gitu kan. Ya akhirnya udah seadanya kita bikin. Pas lagi gue bikin tuh anjing itu yang paling serem tuh ya yang gue lihat itu kayak ada kayak kurcaci gitu. Manusia kerdil gitu. Kurcaci lo tau kan? Yang kecil-kecil gitu. Itu lewat. Pas depan gue lewat. Itu yang lain nggak kira-kira? Gue nggak tahu karena pada saat itu gue juga nggak ngomong sama yang lain. Takutnya yang lain ya down apa gitu kan, takut gitu kan. Gue nggak ngomong sama yang lain gitu kan. Itu kurcaci lewat, ya gue cuma kaget, anjing. Kurcaci lewat lo nyata gitu kan. Kita lanjut bikin tenda lagi. Selesai ngedirin tenda, gue mau ngambil presit di tenda yang satunya itu kan. Gue mau ngambil presit, nggak sengaja gue ngeliat ke gelap gitu, ke atas gitu kan, gelap gulita gitu kan, namanya di hutan belantara gitu kan. Itu gue ngeliat kayak ini bola nyala
2 biji itu apa gitu Iya. kan. Kok kayak mata lama-lama gue perhatiin tuh gue perhatiin gitu. Ini kok kayak mata gitu kan. Ya udah makin jelas anjing kan itu kayak sepasang mata gitu loh dalam kegelapan gitu. Gue nggak tahu lah itu apa, entah genderuwo atau apa gitu kan. Udah gue turun nganterin PS lagi. Setelah itu tenda udah mau jadi gitu kan, gue asik-asik lagi ngerokok gitu. Nggak lama apa, gue ngeliat ke langit Garut, itu kayak ada bola api gitu. Bola api. Kayak bola api terbang-terbangan. Banyak tuh. Kira-kira lu nggak ada berapa bola? Sekitar 5 atau 4 bola gitu yang terbang-terbang kayak gitu. Tapi itu nyala. Itu nyala. Gue sama teman gue yang di lantai itu berempat tuh ngelihat. Kalau itu gue ngelihat sama-sama itu apa gitu kan. Bertanya-tanya gitu kan. Wah, pasti. Tahu gue sih kalau bola-bola terbang gitu ini kayak semacam santet atau Iya, gitu, betul. Kita beranggapan gitu kan. Akhirnya apa untuk kita ngilangin rasa takut kita ya gua ajak bercanda aja gitu kan. Wah, balapan nih, bola siapa dulu? Bola mana dulu nih nyampe gitu kan. Dengan kekonyolan kita gitu kan buat ngilangin rasa takut. Yang tadi itu gitu kan. Udah selesai. Tenda jadi, sebagian gue suruh pindah ke tenda yang satu ini udah jadi gitu kan. Udah gua tidur. Untuk lanjutin besoknya. Besoknya gua jalan langsung turun langsung naik ke atas puncak gitu kan. Enggak lama di atas tuh jadi kayak ada in memoriam gitu loh. In memoriam itu kayak misalkan orang yang meninggal gitu. Jadi dibikin tubuhnya gitu. Dan pas sampai atas tuh ada beberapa pendaki, entah itu mungkin temennya gitu yang lagi berdoa di tubuh itu. Nah, gue putusin untuk cobalah gue bergabung gitu kan. Kayak respect gitu. Ya respect gitu kan. Ya udah gue akhirnya ikut mendoakan gitu kan, kok ini lama ya kan. Ini berdoanya tuh lama banget gitu kan. Kayak biasanya. Sekitar 1 jam gitu kan. Sedangkan gue nggak fokus tuh. Saking kelamanya gue nggak fokus. Teman-teman gue cara udah foto-foto loh, udah asik video. Gue masih berdoa aja. Dalam hati gue kok ini nggak selesai gitu kan. Gue kesel gue ngeliat teman-teman gue udah pada foto, udah pada bikin video happy gitu kan, udah pada masak-masak bikin kopi. Sekitar 1 jam itu baru selesai. Jadi gue bete sampai atas tuh. Gara-gara yang itu tadi gue ikutan kayak gitu. Dia enak, selesai doa dia turun dan gue masih foto-foto lagi gitu kan. Gue foto-foto lagi, selesai turun ke bawah, packing, makan. Di tengah perjalanan lagi pas gue mau turun ke kampung terakhir tuh gue nyewa, kan udah gak ada angkot kan, gue nyewa kayak pick up gitu. Nah kita 11 orang tuh naik pick up. Kebetulan gue udah lelah banget, kehujanan gitu kan, gue juga udah sakit banget ya, kaki semua udah sakit. Gue minta untuk di dalam sama satu cewek temen gue tuh di dalam. Yang lain tuh teman-teman gue di luar. Pas gue di dalam mobil tuh nggak sengaja turunan terjal gitu, pas belokan gue ngeliat nih kayak kuntilanak gitu kan. Ke center dari jauh nih cahaya mobil gitu kan. Anjing ini putih gitu kan, putih ada rambutnya tapi nggak kelihatan mukanya. Ya kan katanya kalau misalnya kuntilanak itu kan jarang yang kelihatan mukanya gitu. Asal lu tahu aja itu kuntilanak tuh nggak ada yang mukanya kayak wujud manusia gitu. Kuntilanak tuh mukanya kecil. Yang gue lihat tuh ya seperti itu. Lu ngerti kecil gitu. Kecil kayak gitu. Kecilnya gimana tuh? Ya wujudnya mah biasa gitu kan. Cuman wajahnya tuh ketutup muka dan itu kayak bersinar putih kecil aja di dalam itu. Pas gue tanya-tanya emang udah pernah ngeliat temen gue sebagian tuh emang ya kayak gitu wujudnya. Dan itu jadi emang kecil mukanya gitu kan. Nah gitu kan ya gue di depan, wah gue udah gak punya pikiran apa-apa lagi, gue capek. Singkat cerita kita sampai istirahat, bilasan, ngelap badan gitu kan, malam 3 hari lo gak mandi gitu kan, lengket banget. Gue cerita dah sama warga sekitar, gue nanya-nanya gitu kan. Tadi tuh saya ketemu kayak kurcaci gitu pak di atas gitu kan. Emang kamu bisa naik gunung mana? Ditanya kan sama warga kita gitu kan. Saya bisa naik gunung Cikuray pak. Oh iya. Itu kamu masih untung. Belum, kenapa untung? Itu kamu kalau misalkan ketemu kurcaci kayak gitu, kalau misalkan mereka lagi jahil, itu kamu bisa dikelitikin sampai meninggal. Jadi ternyata tuh kurcaci itu nggak ngebunuh atau penyakit kayak gitu loh. Dia kalau emang lagi jahil, ngelitikin orang tuh sampai bener-bener sampai meninggal. Kurcaci kayak gitu. Dan kalau misalkan kamu lagi ketemu nih dikejar sama kurcaci makhluk seperti itu, kamu tuh jangan sekali-kali kamu turun, kata dia gitu kan. Kamu naik, bukan kamu turun gitu kan. Kamu jangan naik, soalnya apa? Karena dia kan pantainya tuh kayak gede gitu gitu kan. Iya kayak gede gitu, kayak apa sih, kayak wajan gitu deh, kayak gede gitu. Jadi kalau misalnya dia naik itu kan kayak ngeganjel, kalau turun tuh dia kayak ngeganjel ke tanah gitu kan. Ya kalau misalnya dia naik kan masih lega tuh. Itu kamu harus turun, dibilangin oh segitu ya pak. Nah terus juga saya ngeliat kayak semacam bola api gitu pak gitu kan, semacam bola api gitu terbang-terbangan.
Dia jawabnya apa? Gokil banget. Kenapa tuh? Ah, itu mah udah biasa di sini. Anjir. Gue kaget. Hal yang lumrah dong. Iya, kata gue itu lah emang itu apa Pak? Emang di sini lagi ada acara apa? Ya maksudnya sih gue udah tahu gitu Iya. kan. Kayak semacam sadar itu cuman gue ngulik lagi Iya, gitu kan. iya. Ngulik lagi gitu kan. Nyata itu seperti apa gitu. Ternyata tuh di situ lagi ada di desa sebelah tuh lagi ada pemilihan lurah. Oh. Ya, jadi kalau pemilihan lurah di sana tuh ya udah nggak main bersih lagi. Oh, udah rumah begitu ya. Udah nggak main kayak gitu, jadi kuat-kuatan dukun. Katanya sih seperti itu kata yang diceritakan oleh si warga sekitar itu. Oh, jadi seperti itu Pak, serem juga ya. Iya, Kata gitu mah. Lalu Pak, kita dari Jakarta awam Pak, nggak tahu hal-hal seperti itu gitu kan. Nah, jadi kurang lebih seperti itulah beberapa cerita horor mistis pendakian selama pendakian gua naik gunung itu loh. Nah terus lu ada pesan moral nggak sih Bang buat pendaki-pendaki yang lainnya gitu? Kalau untuk pesan moralnya untuk para pendaki yang baru gitu kan, Iya. gue cuma pesen gini loh, janganlah lu mau naik gunung tuh cuma karena gengsi atau cuma buat mau ngambil gambar untuk di share ke sosial media lu gitu kan, Instagram, WhatsApp ataupun yang sejenis lainnya gitu kan. Lu persiapan diri tuh benar-benar matang dari mental, fisik maupun materi itu harus benar-benar persiapan yang matang. Nah, buat lu yang mau naik gunung itu dengerin kata Iqbal, lu harus benar-benar siapin materinya, terus mentalnya, lu harus benar-benar kuat, jangan cuman buat nge-share di Gengsi. sosial media itu loh. Ya. Nah, dari gue